Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan hasil analisis kesalahan reporter dan saran berdasarkan Jurnal Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Emilia Sari, NIM 233147. Saya Delvi Ametlani, NIM 233165. Baik, di sini kami mengambil sebuah video berita dari TV One dengan judul penangkapan pembunuhan dan pemerkosaan di Karawang, Jawa Barat. Langsung saja, ada 4 kesalahan dari sebuah reporter. Kita akan sampaikan satu demi satu. Untuk kesalahan yang pertama yaitu kurangnya menjaga profesionalitas dan objektivitas saat menyampaikan berita. Bukti kesalahan di menit 02.57 sampai 03.20 yaitu saat diberikan umpan pertanyaan oleh presenter di studio mengenai status penemuan barang di ponsel, reporter langsung mengalihkan topik secara canggung tanpa menjawab pertanyaan terlebih dahulu atau miss fokus dan langsung melompat ke kronologi pelarian sehingga merusak struktur alur profesionalitas tanya jawab berita. Untuk saran dari Jurnal Indonesia yaitu yang pertama, reporter harus menjaga sikap independen dan objektif ketika menyampaikan berita agar tidak mempengaruhi persepsi audiens terhadap isi berita menurut Yed Tadi dan Pribadi 2017. Yang kedua, redaksi dan reporter perlu memahami serta menerapkan kode etik jurnalistik secara pedoman utama dalam penyiaran berita televisi menurut Mafluka dan kawan-kawan 2024. Yang ketiga, reporter perlu melakukan pengendalian emosi ketika siaran langsung agar penyampaian berita tetap netral, profesional, dan fokus pada fakta lapangan menurut ASRI 2025. Lanjut, untuk kesalahan yang kedua, penyampaian berita kurang terstruktur dan kurang jelas. Hal ini terjadi pada rentang menit ke 04.38 sampai 05.15, di mana reporter mengulang kembali penjelasan latar belakang dan kronologi awal pertemuan pelaku korban yang sebenarnya sudah disampaikan di awal-awalan. Selain itu, terjadi kesalahan fatal pada aspek akurasi data wilayah hukum pada menit 05.32 sampai 05.37, di mana reporter menyebutkan bahwa kasus ditangani oleh Polres Purwakarta, padahal seluruh laku kejadian dan proses penyidikan sebenarnya berada di bawah wewenang Polres Karawang. Nah, untuk sarannya di sini ada 3. Yang pertama, reporter perlu memahami teknik penyusunan naskah dan pemetaan informasi berita televisi agar laporan langsung atau live reporting tersampaikan secara sistematis serta mudah dipahami audiens tanpa pengulangan tak perlu menurut Susanti dan Ratmita 2020. Yang kedua, penyampaian berita harus mengikuti unsur jurnalistik seperti kejelasan fakta, urutan informasi yang linier, dan ketepatan data instansi agar pesan komunikasi massa berjalan efektif menurut Nur 2024. Yang ketiga, reporter disarankan memperkuat kemampuan koordinasi lapangan dan penggalian fakta sebelum kamera menyala atau on air guna memastikan validitas data hukum supaya isi berita tidak membingungkan penonton menurut Khalid 2019. Selanjutnya, untuk kesalahan yang ketiga yaitu artikulasi dan tempo bicara kurang stabil. Hambatan artikulasi berupa salah ucap kata atau slip of the tongue yang canggung terjadi pada rentang menit 03.00 sampai 03.05 saat reporter salah menyebut kata pelaku menjadi pelafon. Kelemahan struktur bahasa juga terlihat jelas pada rentang menit 04.05 sampai 04.25, di mana kalimat reporter terdengar gagap, rancu, dan menggunakan pilihan kata yang tidak logis secara konteks. Untuk sarannya, yang pertama, reporter perlu melakukan kemampuan public speaking terutama pada aspek artikulasi, intonasi, dan pengolahan kata saat berbicara spontan di depan kamera menurut Anggriani dan Muhammad 2025. Yang kedua,
Pelatihan teknik pembawaan berita televisi lapangan perlu dilakukan secara rutin agar reporter mampu mengontrol kecemasan dan berbicara dengan tempo yang stabil serta jelas, menurut Rahman 2016. Yang ketiga, reporter harus memperhatikan pemilihan bahasa baku dan kejelasan pengucapan atau clarity agar pesan berita dapat langsung diterima dan dipahami masyarakat dalam sekali dengar, menurut Anti dan kawan-kawan 2020. Untuk kesalahan yang terakhir adalah bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal kurang mendukung. Ekspresi wajah dan gestur tubuh reporter pada beberapa rentang menit, terutama saat terjadi hambatan berbicara, terlihat kurang tenang, tegang, dan pandangan mata beberapa kali terdistraksi situasi lapangan sekitar sehingga sedikit mengurangi impresi profesionalitas penyiaran. Nah, untuk sarannya, reporter televisi perlu memahami pentingnya komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah yang tenang, kontak mata ke arah kamera, dan gerak tubuh yang natural dalam meningkatkan kredibilitas berita, menurut Pola 2025. Nah, yang kedua, reporter perlu menyesuaikan ekspresi mikro dan bahasa tubuh dengan konteks kedalaman berita agar pesan yang disampaikan terlihat meyakinkan, empatis, dan profesional menurut Pola 2022. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis video, reporter laki-laki tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dalam teknik penyampaian berita langsung atau live reporting. Kekurangan tersebut meliputi kesalahan fatal pada akurasi data wilayah hukum, salah penyebut nama Polres, kesalahan pada koordinasi dengan presenter studio, penyampaian informasi kronologi yang redundan atau berputar-putar, hambatan artikulasi berupa slip of the tongue, struktur kalimat rancu akibat gugup, serta penggunaan bahasa tubuh yang kurang mendukung ketenangan siaran. Sarannya, berdasarkan berbagai rujukan jurnal ilmiah di Indonesia, perbaikan dapat dilakukan secara terukur melalui pelatihan public speaking penyiaran, penguatan pemahaman kode etik jurnalistik mengenai akurasi data lapangan, latihan regulasi emosi serta komunikasi verbal, dan pengasahan kemampuan pemetaan poin informasi atau information mapping secara sistematis. Dengan adanya evaluasi berkala, kualitas serta profesionalitas reporter dalam menyampaikan berita televisi akan menjadi lebih optimal. Nah, berikut adalah daftar referensi jurnal di Indonesia yang akan digunakan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're